3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4825. Pada saat ini, yang muncul di hati Mahaguru bukanlah keraguan tentang pepatah lama iblis kuno, tetapi ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Karena dia sangat mengetahui status penguasa iblis yang dalam. Itu adalah keturunan sebenarnya dari leluhur lama. Jika pemimpin iblis Yuan tidak jatuh ke dunia bawah karena beberapa alasan dan tidak pernah kembali, tidak akan pernah menjadi gilirannya untuk menjadi pemimpin keluarga iblis Yuan. Bahkan ketika Tuan Iblis Yuan masih muda, leluhur tua telah saling memberitahu banyak informasi orang dalam tentang keluarga iblis Yuan. Tetapi kemudian, penguasa iblis yang dalam tiba-tiba jatuh, dan leluhur menyerahkan posisi patriark kepadanya. Namun, masih ada beberapa rumor di keluarga. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia melakukan kejatuhan Tuhan Iblis yang dalam. Tuan Iblis yang dalam, apakah dia masih hidup? Semangat tertinggi mengikis jurang berdenyut. Dalam sekejap, Mahaguru jurang memiliki keraguan yang kuat tentang dirinya sendiri. Di satu sisi, saya merasakan nafas yang berfluktuasi pada Mahaguru dari jurang yang erosif. Para tetua iblis kuno dan yang lainnya gugup dan berani, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka juga merupakan level teratas dari keluarga iblis Yuan. Mereka tahu sesuatu di dalam. Secara alami, mereka seharusnya tidak menerbitkan apapun saat ini. Ledakan. Pada saat ini, di kedalaman penjara iblis neraka di depan, raungan keras datang lagi, langsung membangunkan sesepuh iblis kuno dan yang lainnya dari meditasi dan kecemasan mereka. Kepala keluarga, penatua iblis kuno bergegas untuk berbicara. Mahaguru dari jurang yang erosif melihat kehampaan di kejauhan, dan muridnya tiba-tiba menyusut. Saya melihat bahwa di atas penjara iblis neraka, surga dari seluruh dunia iblis ditarik, dan roh jahat yang mengerikan melarikan diri dari surga dan bumi dan berkumpul di sini dengan gila-gilaan. Ada rasa kehancuran kiamat di langit di atas tanah leluhur iblis jurang. Gerhana tertinggi terbangun dari meditasinya dalam sekejap. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini sama sekali. Aku tidak terlalu peduli. Ikutlah denganku dulu. Mahaguru Ero Yuan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya jatuh dan tubuhnya meraung. Dia telah memasuki penjara iblis neraka. Penatua iblis kuno, penatua jantung iblis, dan yang lainnya juga mengikuti ke penjara iblis neraka. Sebelumnya, mereka takut memasukinya karena khawatir akan ditekan oleh kekuatan gelap di wilayah keluarga gelap di penjara iblis neraka. Tetapi dengan gerhana tertinggi, mereka secara alami merasa sangat lega. Ledakan. Begitu penatua iblis kuno dan banyak orang kuat lainnya memasuki mereka, kekuatan neraka yang mengerikan memenuhi udara dan menekan semua orang, yang membuat penatua iblis kuno dan yang lainnya tenggelam. Bersenandung, mendengar dengungan dingin Mahaguru Ero Yuan, kekuatan tertinggi akhir yang mengerikan di tubuhnya langsung tersebar untuk membentuk perisai pertahanan. Dengan keras, semua kekuatan tak terbatas di sekelilingnya dikeluarkan. Kekuatan tak terbatas adalah kekuatan yang tersisa dari benda suci keluarga iblis di tahun-tahun itu. Dengan identitas tertinggi dan kultivasi Ero Yuan, secara alami dapat diabaikan. Pergi. Di bawah kepemimpinan Mahaguru Ero Yuan, rombongan dengan cepat masuk lebih dalam dan langsung menuju ke lokasi benua Heiyu. Beberapa saat kemudian, Mahaguru dari Ero Yuan dan yang lainnya telah tiba di luar benua Heiyu. Larangan gelap yang mengerikan melonjak di luar daratan Heiyu dan menjadi dunia yang mandiri. Nafas yang membuat para tetua iblis kuno dan yang lainnya merasakan beberapa detak jantung menghilang. Melalui larangan di luar daratan Heiyu, dapat dilihat bahwa kecemerlangan gelap dari seluruh aliran daratan Heiyu, dan aturan gelap Taoisme yang mengerikan bergabung dan melonjak. Melihat ke kedalaman daratan Heiyu, seluruh daratan Heiyu tidak terbatas, dan Tao surgawi mengalir di atas langit yang tak berujung, membentuk permukaan lukisan yang luas. Apa itu? Benua? Apakah itu tanah keluarga gelap? Ada banyak kota dan tempat rahasia di daratan ini. Tidak bisakah kamu membayangkan bahwa penjara iblis neraka telah diubah menjadi bentuk seperti itu oleh keluarga gelap selama bertahun-tahun? Apakah ini relokasi langsung dari langit dan bumi di benua yang gelap?
Tapi kenapa kamu belum ditolak oleh jalan surga di dunia iblisku? Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, tetua iblis kuno dan yang lainnya menyedot AC. Sejak nenek moyang saya memberikan penjara iblis neraka ini kepada keluarga gelap untuk didiami, orang-orang dari keluarga iblis Yuan belum memasuki penjara iblis neraka selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bahwa keluarga gelap telah membangun sebuah benua di kedalaman penjara iblis yang mengerikan ini, dan telah berkembang menjadi bentuk ini. Ledakan. Saat ini, semua orang samar-samar merasa bahwa nafas tabrakan dengan surga kerajaan iblis datang dari kedalaman benua yang gelap ini. Benua Heiyu, perkembangan keluarga gelap ini sangat cepat. Maha Guru Jurang menyipitkan matanya. Sebagai pemimpin klan iblis Yuan, dia tahu lebih banyak tentang tren klan gelap daripada klan iblis Yuan, dan tentu saja mengetahui beberapa rahasia. Apapun yang kamu lakukan, pergi dulu. Penatua hati jahat minum dengan dingin dan langsung bergegas maju. Tetapi sebelum dia memasuki benua batu giok hitam, bersenandung, di benua batu giok hitam, larangan gelap yang mengerikan muncul, dan tanda gelap yang mengerikan membubung ke langit, masing-masing sebesar gunung, mekar pelangi ilahi. Kekuatan kegelapan yang luar biasa menghantam hati iblis yang lebih tua dan menjatuhkannya dengan keras. Hati iblis yang lebih tua menstabilkan tubuhnya, menjadi pucat, dan tubuhnya gelisah. Itu larangan keluarga gelap. Penatua iblis kuno dan yang lainnya menyedot AC. Mengejutkan bahwa bahkan master seperti tetua iblis tidak dapat melanggar larangan ini. Kepala keluarga, para tetua iblis kuno dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah Maha Guru dari jurang yang erosif. Itu hanya larangan tertinggi. Lihat, kursi ini telah menghancurkannya. Mengetahui bahwa waktunya mendesak, Maha Guru Ero Yuan memberikan minuman keras dan menekannya dengan telapak tangan. Ledakan, telapak langit dan bumi muncul. Seluruh telapak tangan seukuran bintang. Seluruh tubuh panjangnya ratusan ribu kilometer. Itu bergemuruh dan berguling ke bawah. Di bawah gaya ini, kehampaan dikompresi, meledak, dan kemudian langsung berubah menjadi bubuk kehampaan. Telapak tangan besar, seperti komet yang menabrak planet, bertabrakan dengan larangan benua Heiyu. Di mana telapak tangan bertabrakan dengan penghalang larangan, raungan keras ditransmisikan, dan kemudian gelombang kejut yang keras ditransmisikan, seperti dentuman sonik, langsung menghancurkan kehampaan. Boom! Boom! Di bawah pemboman jurang Ero tertinggi, rune gelap terus meledak, dan seluruh benua batu giok hitam bergemuruh, bergetar hebat, dan sedikit pecah. Daerah terlarang yang gelap. Tahta melakukan yang terbaik untuk melawan 18 boneka ajaib. Boom! Boom! Tabrakan nafas yang gila. Kalian, cepat perbaiki harta keluarga iblis. Tahta berjuang dan minum. Dia naik ke langit, dan roh jahatnya menyapu. Pada tahap selanjutnya, kekuatan tertinggi terisi. Bab 4826. Cahaya gelap terbentuk di sekelilingnya dan ditembakkan, menyelimuti kehampaan jutaan mil di sekitarnya. Dalam 1 juta mil, dia tampaknya telah menjadi master, mengambil alih semua hukum dan menahan serangan dari 18 boneka ajaib. Dan ini juga memberi mereka kesempatan. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur guntur gelap datang ke sumber jiwa iblis dalam sekejap dan meledakkannya pada saat bersamaan. Ledakan. Ketika mereka bersentuhan dengan sumber roh jahat, kekuatan tumbukan yang mengerikan meledak langsung dari sumber roh jahat. Dari sumber roh jahat, setan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan setan ini berubah menjadi pita. Dia bergegas ke leluhur guntur gelap dan yang lainnya dalam sekejap. Salah satu leluhur bergegas ke depan. Seseorang tidak menyadarinya. Dalam sekejap, dia dilarikan ke tubuhnya oleh bayangan ajaib. Zudun tua itu menjerit, dan tubuhnya dengan cepat ditutupi garis-garis gelap, dan penampilannya menjadi sangat menyedihkan. Padanya, ada api sihir gelap yang menyala langsung, dan sihir gelap Ki melarikan diri. Sialan, musuh! Di dekatnya, ada teriakan marah dari leluhur tua, dan sebuah telapak tangan meledak. Kekuatan gelap tak terlihat memenuhi udara, mencoba menekan api sihir gelap pada musuh tua. Namun, tanpa menunggu leluhur musuh mengusir kekuatan ini, beberapa bayangan hitam tiba-tiba memasuki tubuh musuh. Sebanyak 7 atau 8 bayangan ajaib mengebor leluhur musuh. Kali ini, seluruh tubuh musuh langsung terbakar,
lengannya berubah menjadi abu, dan sumber gelap murni keluar dari tubuhnya. Sumber gelap ini kembali ke iblis dengan ki jahat gelap yang tak terlihat. Di bola hitam tempat sumber jiwa berada, langsung ditelan oleh batas hitam. Ledakan. Nenek moyang kayu janggut langsung dibakar. Dalam teriakan itu, seluruh orang itu langsung menghilang. Akhirnya, semua asal gelap ditelan langsung oleh bola kepompong tempat sumber jiwa iblis itu berada. Berdengung. Kekuatan gelap yang aneh meliputi lingkup sumber jiwa iblis. Musuh tua, bayangan apa ini? Bisakah benda ini menyerap sumber kegelapan? Untuk sesaat, semua orang terkejut. Pupil Guntur diam-diam dan yang lainnya berkontraksi dan menyedot udara dingin. Musuh, seperti mereka, adalah leluhur tertinggi dari keluarga gelap. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam sekejap, dia langsung dibakar menjadi abu oleh bayangan iblis yang tiba-tiba dan ditelan oleh seluruh sumber jiwa iblis. Bagaimana tidak terkejut? Ledakan. Dia melihat bayangan hitam. Setelah membakar leluhur musuh, dia langsung menyerbu orang-orang itu. Keluar. Guntur pecah pada leluhur guntur gelap, dengan guntur tak terbatas melonjak, menghalangi invasi setan hitam ini. Leluhur lainnya juga mundur, tampak ketakutan dan marah, dan melawan. Di sisi lain, lebih dari 10 lampu ajaib juga terbang menuju Qinchen. Istana Iblis Kun, tekan. Si Kongzhen langsung mendesak Istana Iblis Kun. Sampul istana yang megah ditekan, dan kekuatan kekosongan mengguncang dan menyelimuti iblis-iblis ini secara langsung. Tapi anehnya bayangan itu benar-benar mengabaikan belenggu Istana Iblis Kun, langsung menembus belenggu kosong Istana Iblis Kun dan muncul di depan si Kongzhen. Gerbang batu Lin Yuan. Ketika Mahaguru Lin Yuan berteriak, kekuatan gerbang batu yang berat dilepaskan lapis demi lapis, dan ribuan gerbang batu langsung menyelimuti lampu sihir hitam ini. Gerbang batu itu mengandung kekuatan ruang yang luar biasa. Ternyata banyak bayangan virtual dari gerbang, seperti sangkar, menjebak lampu sihir hitam ini. Yang membuat orang heran adalah lampu ilmu hitam ini juga mengabaikan belenggu gerbang batu di dekat jurang, mendesing, dalam sekejap. Kemudian dia mendatangi Mahaguru Lin Yuan. Tidak baik. Mahaguru Lin Yuan terkejut dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi kecepatan lampu sihir hitam ini terlalu cepat, seperti guntur. Dia akan dilarikan ke tubuhnya dengan cahaya ajaib. Tiba-tiba, dengan keras, cahaya pedang menyala, dan dengan keras memotong cahaya sihir hitam, yang membuat cahaya sihir hitam menyala. Dia terbang keluar. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan Mahaguru Lin Yuan, mengumpulkan pedang hitam di tangannya, dan dengan kasar memotong ratusan juta cahaya pedang. Puf. Cahaya pedang meledak dan memotong lampu sihir hitam ini bersamaan. Ini Qinchen, tuanku. Si Kongzhen dan Lin Yuan tampak terkejut dan menjadi pucat. Lampu sihir hitam ini sangat mengerikan. Mereka dapat mengabaikan batasan ruang apapun, dan bahkan harta mereka tidak dapat dijebak. Untungnya, Tuan Qinchen dapat mengurangi. Setelah lampu sihir hitam ini dipotong oleh Qinchen, mereka terus-menerus terdistorsi, tetapi segera, semuanya berubah menjadi bentuk manusia yang kosong. Mereka jelas tidak memiliki mata, tetapi Qinchen merasa bahwa lampu ajaib ini sepertinya terhubung dengannya, memberinya semacam mo. Rasa keakraban dengan nama. Dan setelah lampu sihir hitam ini dipotong olehnya, mereka semua tetap di udara dan tidak berani bergerak. Qinchen merasa seolah-olah dia takut padanya. Apakah cahaya sihir hitam ini berhubungan denganku? Qinchen tidak bisa tidak menebak. Kalau tidak, saya belum pernah melihat lampu sihir hitam ini. Mengapa saya merasa akrab dengan mereka? Tapi tidak peduli bagaimana Qinchen bermeditasi, dia tidak bisa memikirkan apa hubungannya cahaya sihir hitam dengan dirinya sendiri. Lord of the Deep Devil, apakah kamu tahu apa itu lampu sihir hitam? Qinchen mengerutkan kening dan bertanya. Kembali ke Tuan, bawahan saya tidak tahu. Meskipun bawahan saya adalah keturunan dari keluarga Iblis Yuan, kultivasi mereka lemah pada tahun-tahun itu, jadi kakek saya tidak membiarkan bawahan saya mengendalikan sumber jiwa iblis. Penguasa iblis yang dalam tersenyum pahit. Kamu tidak tahu. Qinchen mengerutkan kening. Pada saat ini, suara Hong Huang Zulong terdengar. Qinchen, apa pedulimu dengan benda ini? Benda ini seharusnya seperti roh jahat eksternal. Itu tidak terlihat dan seperti roh kosong. Itu ada dalam ketiadaan, jadi milikmu 2 tangan sebelumnya.
Senjata paling mulia tidak bisa menahan mereka. Namun, kekuatan di tubuh Anda dapat menahannya, jadi Anda tidak perlu peduli sama sekali. Yang paling penting sekarang adalah bergegas. Hong Huang Zulong berkata, aku merasa pria yang kuat akan datang. Yang kuat? Qin Chen mengerutkan kening. Begitu suara itu turun, tiba-tiba, dengan raungan, seluruh benua Heiyu tiba-tiba bergetar. Anda bisa merasakan nafas yang mengerikan di langit yang jauh, yang menghantam dan mengguncang benua Heiyu dengan gila-gilaan. Boom! Boom! Sebuah kekuatan yang mengerikan secara gila-gilaan berdampak pada penghalang benua Heiyu. Samar-samar terlihat bahwa di luar penghalang, ada sosok yang mengeluarkan bau tak sedap, menjulang langit dan bumi, menutupi segalanya. Kekuatan setan Yuan, dia adalah ahli dari keluarga setan Yuan, seru si Kongzhen dan Lin Yuan Maha Guru. Tuan, itu adalah Maha Guru dari jurang yang erosif. Penguasa iblis yang dalam berkata dengan suara terkejut. Apakah itu dia? Murid Qin Chen menyusut. Apakah pria ini kembali dari jurang maut? Ikuti aku. Qin Chen tidak terlalu peduli dan langsung bergegas ke sumber jiwa iblis. Maha Guru Jurang adalah pemimpin dari keluarga iblis jurang. Dia kuat. Jika dia datang ke sini, itu akan merepotkan. Suara mendesing. Kecepatan Qin Chen meningkat menjadi ekstrim dalam sekejap. Bab 482. Ketika Qin Chen bergegas ke sumber jiwa iblis, leluhur guntur gelap dan yang lainnya juga melihatnya satu demi satu. Tidak, bocah itu bergegas. Leluhur guntur gelap berkata dengan marah. Sumber jiwa iblis ini adalah harta keluarga iblis Yuan. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Hentikan mereka. Seorang leluhur tua berbisik dan meraung, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Dia adalah seorang lelaki tua, diselimuti jubah gelap, matanya seperti pisau. Setelah muncul di depan Qin Chen, tubuhnya meledak ke langit. Cahaya bintang gelap. Cahaya bintang gelap ini terus melonjak dan menyelimuti dunia di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Qin Chen dan yang lainnya merasa bahwa mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, dan kehampaan di sekitar mereka menjadi kental. Si Kongzhen sangat marah. Bulan gelap, kamu berani menghalangi jalan orang dewasa. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Leluhur bulan gelap tampak tenang. Pemberontakan, si Kongzhen, apakah kamu bercanda? Dia memandang Qin Chen dan si Kongzhen dan berkata dengan dingin, ini adalah harta karun yang telah kami dedikasikan untuk disempurnakan di sini selama ratusan juta tahun. Kami cukup baik untuk membiarkan Anda masuk, tetapi Anda masih ingin mengambilnya. Itu konyol. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Jika Anda tidak menyingkir, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ledakan. Pada pria ini, roh pembunuh yang mengerikan itu terbang ke langit dalam sekejap. Mendengar pidato tersebut, si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan sangat marah. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbisik, si Kong dan Lin Yuan, jangan marah. Tuanku, si Kongzhen dan Lin Yuan memandang mereka dengan takjub, tapi mereka tetap menyingkir. Qin Chen melihat leluhur bulan gelap. Mata bulan gelap tenang dan menghina. Qin Chen berkata dengan ringan, biarkan saya menebak, alasan mengapa Anda di sini untuk berkorban dan menyempurnakan batas keluarga iblis Yuan adalah untuk masuk ke tempat ini, mendapatkan harta ini, dan kemudian menggunakan harta keluarga iblis Yuan untuk mengendalikan dunia iblis ini, bukan? Leluhur bulan gelap mengerutkan kening, jadi apa? Qin Chen berkata dengan ringan, Ben Shao juga merupakan klan gelap. Sekarang tahta telah terperangkap, dan leluhur lainnya tidak dapat menyingkirkannya. Di luar, para ahli dari klan iblis Yuan menekan langkah demi langkah. Keduanya gelap klan siapapun yang mengendalikan benda ini adalah berkah bagi klan gelap. Jadi, aku membantumu. Saya akan melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan untuk Anda. Hahaha, aku butuh bantuanmu. Kakek bulan gelap tertawa. Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Qin Chen mengerutkan kening. Ayah bulan gelap mencibir dan tampak seperti pisau. Anak muda, pergilah, kalau tidak aku ingin kamu terus terang. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aduh, keras kepala. Qin Chen menghela nafas, dan suaranya jatuh. Sumber gelap yang menakjubkan di Qin Chen tiba-tiba melonjak, dan jejak kekuatan mengerikan segera berkumpul di tangan kanannya, dan kemudian meledak dengan kepalan. Dengan keras, kekuatan mengerikan ini segera menyelimuti leluhur bulan gelap di depannya.
Wajah bulan gelap Lao Zu berubah dan lengannya terbanting di depan dadanya. Tetapi saat berikutnya, tubuhnya langsung hancur, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Anda. Pada saat yang sama, hantunya perlahan menghilang. Itu hanya orang mati. Dia berani tidak mematuhi Ben Shao. Ben Shao tidak membunuhmu. Dia terlalu malas untuk membunuhmu. Menurutku Ben Shao takut padamu, Qin Chen mencibir. Melihat pemandangan ini, guntur gelap dan nenek moyangnya marah dan kaget pada saat bersamaan. Ini mengerikan, bulan gelap juga merupakan leluhur dari keluarga gelap mereka. Dia terbunuh dalam sekejap. Monster macam apa bocah ini? Pembunuhan kedua kuncinya tidak buruk. Hal yang mengerikan adalah pembunuhan kedua yang begitu mudah benar-benar tidak memiliki perlawanan. Ini keterlaluan. Nak, kamu ingin mati. Guntur gelap dan yang lainnya meraung dengan marah, dan mereka menyerbu satu persatu. Tapi begitu mereka bergerak, cahaya sihir hitam di sekitar mereka juga tertarik, mendesing dan mendekat dengan cepat, sehingga mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Brengsek. Guntur gelap dan yang lainnya meraung dan membunuh Qin Chen, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sebaliknya, seorang leluhur tua lepas kendali dan dilarikan ke tubuhnya dengan beberapa lampu sihir hitam, yang langsung membakar tubuhnya. Ah! Itu adalah leluhur lain, yang langsung terbakar dan menghilang menjadi abu. Singgasana, yang bertarung dengan 18 boneka ajaib, tampak marah. Apa yang kamu lakukan? Jangan selesaikan hal ini dengan cepat. Tuanku, bocah ini membunuh lelaki tua guntur gelap dan ingin menguasainya. Kita harus menghentikannya. Lelaki tua guntur gelap itu berkata dengan marah. Hentikan dia, apakah itu perlu? Tahta itu tampak jelek. Benda ini dijaga oleh banyak lampu ajaib. Apa menurutmu orang ini bisa mendekati sumber jiwa iblis? Ketika guntur gelap dan yang lainnya tertegun, mereka berbalik dan melihat bahwa dari bola, ada banyak lampu sihir hitam yang muncul. Mereka semua dijaga di luar sumber jiwa iblis dan tidak dekat sama sekali. Lampu sihir hitam ini, seperti hantu, digantung di luar bola dan tidak bisa didekati sama sekali. Jika Qin Chen berani mendekat, dia pasti akan menjadi target dari lampu sihir hitam ini. Biarkan dia pergi. Jika dia punya benih, dia akan mendekat. Banyak leluhur tidak bisa berkata-kata. Saya berani menghentikan diri saya dengan sia-sia. Pada saat ini, Qin Chen mengguncang tubuhnya dan langsung menuju ke sumber jiwa iblis. Tuanku, Si Kongzhen dan Lin Yuan Mahaguru berubah warna dan bergegas untuk menindaklanjuti. Qin Chen memandang mereka dan berkata, kalian berdua, mundur. Ini untuk mencegah mereka mengikuti. Tuanku, ini terlalu berbahaya. Aku bisa menghentikan lampu sihir hitam ini untukmu. Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan bergegas. Tidak. Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan hubungan antara dirinya dan lampu ajaib ini, yang membuat Qin Chen merasa bahwa lampu sihir hitam ini mungkin tidak menyerangnya. Saat berikutnya, Qin Chen mendekat. Dalam sekejap, semua lampu sihir hitam ini bergerak, mendesing, dengan cepat mendekati Qin Chen, dan mengeluarkan suara mendengkur satu persatu. Si Kongzhen dan yang lainnya tampak gugup, dan diam-diam Ayah Lei tertawa. Orang ini, ingin mati. Jumlah lampu ilmu hitam di sekitar bola sangat mengerikan. Setidaknya ada puluhan atau ratusan. Dikelilingi oleh begitu banyak lampu ajaib, itu lebih baik dari mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati. Bagaimana bocah ini bisa menolaknya? Qin Chen, menghadapi dampak dari banyak lampu sihir hitam, bergerak maju perlahan, dan nafas khusus keluar dari tubuhnya. Dia punya tebakan di benaknya. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Ketika lampu sihir hitam ini hendak bergegas ke Qin Chen, mereka semua tampak terkejut dan mundur satu demi satu. Mereka tidak berani mendekati Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata leluhur guntur gelap hampir meledak. Lampu sihir hitam yang sangat aneh ini akan membuat takut pemuda di depan mereka. Apa-apaan ini? Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.